Pernah dengar suara tangisan perempuan di malam hari, dan kamu merasa itu sangat dekat. Lalu seseorang berkata, kalau suaranya dekat, justru dia masih jauh. Aneh kan? Tapi, bagaimana kalau suatu saat kamu benar-benar mendengarnya? Dan semakin kamu mencoba mendekat, suara itu justru terasa semakin jauh. Atau mungkin semakin dekat dari yang kamu kira. Di sebuah desa terpencil di Nusantara, hiduplah seorang gadis bernama Laras. Ia dikenal pendiam, jarang bergaul, dan lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Setiap sore ia duduk di pinggir sawah, menatap hutan di kejauhan. Tidak ada yang tahu apa yang ia pikirkan, namun tatapannya selalu terasa kosong. Warga desa menganggapnya aneh, bukan karena ia berbuat salah, tapi karena ia terlalu diam, terlalu berbeda, dan terlalu sulit dipahami. Suatu hari seorang pria asing datang ke desa. Ia ramah, mudah berbicara, dan cepat diterima warga. Namun diam-diam, ia sering menemui Laras, tanpa diketahui siapapun. Hari-hari Laras berubah. Ia mulai tersenyum, mulai berharap, dan mulai percaya bahwa hidupnya akan berbeda. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Pria itu menghilang, tanpa jejak, tanpa penjelasan. Dan Laras ditinggalkan dengan sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan. Ketika waktu berlalu, perubahan itu mulai terlihat. Perut Laras perlahan membesar, jelas menunjukkan kehamilan yang tidak bisa disembunyikan. Namun yang datang bukan bantuan, melainkan bisikan, tatapan tajam, dan penolakan. Malam-malam Laras menjadi berbeda. Ia sering terdengar menangis, sendirian. Tangisan itu bukan sekadar sedih, melainkan bercampur rasa sakit, seperti seseorang yang menahan tekanan fisik dari dalam tubuhnya sendiri. Hingga suatu malam, tangisan itu tiba-tiba berhenti dan Laras menghilang. Beberapa hari kemudian, seorang warga yang pulang malam melewati hutan mendengar sesuatu, tangisan. Awalnya ia merasa itu suara manusia, sangat dekat, seolah berada tepat di depan. Namun saat ia berjalan mendekat, suara itu berubah posisi. Suara itu kini terdengar di belakangnya. Ia berhenti, tubuhnya kaku, dan perlahan suara tangisan itu berubah. Suara tangisan itu berubah menjadi tawa. Tawa melengking, panjang, tidak wajar, dan terasa sangat dekat. Ia berlari tanpa menoleh, tanpa berhenti, karena ia sadar jika ia menoleh, mungkin ia akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak dilihat. Sejak malam itu, kejadian serupa mulai terjadi. Beberapa orang mendengar suara yang sama. Tangisan yang terasa dekat, namun semakin dicari, semakin tidak bisa ditemukan. Hingga suatu malam, seseorang akhirnya melihatnya. Seorang wanita berdiri di bawah pohon. Rambutnya sangat panjang, hitam pekat, kusut, dan menutupi seluruh wajahnya. Kulitnya pucat tidak wajar, tubuhnya kurus, dengan gaun putih panjang yang kotor dan robek. Dan yang paling mengganggu, bagian perutnya terlihat tidak normal, seperti bekas kehamilan yang tidak selesai. Sedikit membuncit, namun kosong. Tangisan terdengar jauh, namun saat mereka mendekat, tawa itu muncul, tepat di samping mereka. Sejak saat itu, desa memiliki satu aturan.
Jika kamu mendengar tangisan di malam hari, jangan cari sumbernya. Karena jika terdengar dekat, itu berarti dia masih jauh. Dan jika terdengar jauh, mungkin dia sudah sangat dekat. Secara ilmiah atau sains, ada beberapa penjelasan dari terjadinya fenomena suara tersebut. Fenomena suara yang terdengar dekat tapi jauh dapat dijelaskan secara ilmiah melalui prinsip akustik lingkungan. Pada malam hari, suhu udara cenderung lebih dingin di permukaan tanah dan lebih hangat di atasnya, menciptakan kondisi yang disebut temperature inversion. Kondisi ini menyebabkan gelombang suara dibiaskan kembali ke permukaan tanah, sehingga suara dapat merambat lebih jauh dan terdengar lebih jelas dibandingkan siang hari. Selain itu, minimnya kebisingan latar di malam hari membuat telinga manusia lebih sensitif terhadap suara kecil. Otak kemudian berusaha menginterpretasikan suara tersebut. Dalam kondisi gelap dan minim visual, otak bisa mengalami auditory pareidolia, yaitu kecenderungan menafsirkan suara acak sebagai sesuatu yang familiar, seperti tangisan manusia. Ditambah lagi, saat seseorang berada dalam kondisi takut atau waspada, sistem saraf memasuki kondisi hypervigilance. Ini membuat persepsi suara menjadi lebih tajam, tetapi juga lebih mudah salah tafsir. Akibatnya, suara bisa terasa berpindah, mendekat, atau bahkan mengelilingi seseorang. Mitos ini tidak hanya tentang makhluk halus, ia juga mencerminkan realitas sosial di masa lalu, tentang perempuan yang dikucilkan, tidak mendapat dukungan, dan menghadapi tekanan hidup sendirian. Selain itu, larangan untuk tidak mengikuti suara di malam hari memiliki makna praktis. Melindungi seseorang dari bahaya lingkungan gelap seperti hutan, jurang, atau tersesat. Lebih dalam lagi, mitos ini mengingatkan bahwa tidak semua yang terasa nyata benar-benar nyata. Kadang, ketakutan terbesar bukan berasal dari luar, melainkan dari cara pikiran kita menafsirkan sesuatu. Sekarang bayangkan, kamu sendirian di malam hari, dan tiba-tiba kamu mendengar tangisan itu. Dekat, sangat dekat. Apa yang akan kamu lakukan? Diam atau mencoba mencari sumbernya? Tulis di kolom komentar.